Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Simulasi Sistem Industri yang ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Simulasi Sistem Industri yang beranggotakan saya Yai Febriani dan rekan saya Chelsea Kirana. Di sini kita memilih judul analisis simulasi proses distribusi paket pada gudang e-commerce menggunakan software Flexim. Ada latar belakang, jadi perkembangan e-commerce di Indonesia itu menyebabkan jumlah transaksi dan pengiriman paket yang terus meningkat. Nah, kondisi tersebut ini membuat aktivitas distribusi di gudang menjadi semakin kompleks. Apabila kapasitas gudang ini tidak mampu mengimbangi jumlah paket yang masuk, maka akan terjadi antrean, waktu tunggu yang tinggi, hingga keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengevaluasi sistem distribusi tanpa mengganggu operasional gudang yang sebenarnya. Salah satu metode yang digunakan adalah Discrete Event Simulation dengan software Flexim. Kemudian ada rumusan masalah. Penelitian itu memiliki 4 rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun model simulasi sistem distribusi gudang menggunakan Flexim, kemudian bagaimana menganalisis kinerja sistem berdasarkan indikator throughput, waiting time, queue length, stay time, dan resource utilization. Yang ketiga, bagaimana pengaruh peningkatan jumlah paket terhadap performa sistem. Dan yang keempat, bagaimana usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu membangun model simulasi distribusi paket menggunakan Flexim. Yang kedua, menganalisis performa sistem distribusi. Yang ketiga, mengidentifikasi bottleneck pada sistem. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil simulasi. Adapun landasan teori, sistem distribusi paket ini merupakan proses perpindahan paket dari penerimaan hingga pengiriman. Ada warehouse atau gudang, yaitu fasilitas penyimpanan sekaligus pusat aktivitas order fulfillment. Yang ketiga, material handling. Ini aktivitas pemindahan barang menggunakan conveyor dan forklift. Yang keempat, discrete event simulation. Ini metode simulasi berdasarkan urutan kejadian atau event. Dan yang terakhir, Flexim. Ini adalah software simulasi 3D yang akan kami gunakan untuk memodelkan sistem distribusi. Ada indikator kerja. Yang pertama, jumlah paket yang throughput ini adalah jumlah paket yang berhasil diproses dan keluar dari sistem selama periode simulasi. Ada waiting time, ini lama waktu paket menunggu dalam antrian sebelum diproses oleh sistem. Ada queue length, ini jumlah rata-rata paket yang berada dalam antrian pada suatu titik proses. Dan resource utilization, ini persentase tingkat penggunaan sumber daya seperti prosesor atau forklift selama simulasi berlangsung. Ada metode penelitian. Yang pertama, metode dan software yang kami gunakan adalah Discrete Event Simulation dan softwarenya adalah Flexim. Kemudian ada objek simulasi, ada source, queue reserving, conveyor, processor, queue loading, transporter, dan sync. Ini akan kami perlihatkan nanti ketika simulasi berlangsung. Jadi, source ini merupakan titik awal simulasi. Objek ini menghasilkan paket yang masuk ke dalam sistem sesuai jumlah kedatangan yang telah ditentukan. Kemudian queue receiving, ini setelah paket masuk, paket akan menuju queue receiving sebagai tempat antrian. Sementara apabila prosesor masih sibuk. Kemudian ada conveyor. Conveyor ini berfungsi memindahkan paket secara otomatis menuju stasiun pemrosesan sehingga proses distribusi menjadi lebih efisien. Kemudian queue loading, transporter kami menggunakan forklift, dan sync adalah tempat terakhir sebelum barang akan dikeluarkan dari gudang. Dan durasi simulasinya adalah 8 jam atau 28.800 detik. Nah, ini alur sistemnya dari source, kemudian ke queue receiving, dan conveyor lalu menuju prosesor untuk proses sortir,
Kemudian setelah diproses, paket masuk ke dalam queue loading, kemudian diangkut menggunakan forklift dan menuju sink sebagai titik akhir proses distribusi. Adapun kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya menggunakan software Flexim sehingga mampu memvisualisasikan proses distribusi gudang secara realistis dalam bentuk simulasi 3D. Kemudian mampu mengidentifikasi bottleneck, waktu tunggu, antrian, dan utilisasi sumber daya tanpa mengganggu operasional nyata. Kemudian memberikan usulan perbaikan melalui skenario what if sehingga dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan. Dan yang terakhir, hasil simulasi dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi. Adapun kekurangannya, yang pertama penelitian menggunakan data dan asumsi simulasi sehingga hasil masih bergantung pada akurasi parameter yang digunakan. Kemudian versi Flexim yang digunakan memiliki keterbatasan akses sehingga beberapa fitur lanjutan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian model simulasi belum mempertimbangkan faktor gangguan operasional seperti kerusakan mesin, kelelahan operator maupun variasi kondisi nyata lainnya. Dan terakhir, simulasi ini hanya berfokus pada proses distribusi paket di gudang, sehingga belum mencakup keseluruhan rantai pasok atau supply chain. Kemudian ada parameter simulasi, ini waktu simulasinya berlangsung selama 8 jam, jumlah prosesornya ada 3 unit, jumlah transporter 1 unit, dan conveyor speednya itu ya 1 M/s dan forklift speednya 1,5 M/s dan queue capacity-nya 200 paket. Adapun skenario simulasi, jadi setelah model selesai dibuat, simulasi ini dijalankan menggunakan 3 skenario dengan tingkat kedatangan paket yang berbeda. Skenario pertama ini musim biasa dengan 150 paket per jam. Jadi kondisi ini menggambarkan aktivitas operasional normal ketika jumlah pesanan masih stabil. Yang kedua, peak season dengan 300 paket per jam. Kondisi ini menggambarkan peningkatan pesanan menjelang hari raya atau musim belanja. Yang ketiga adalah event besar dengan 500 paket per jam. Jadi kondisi ini menggambarkan lonjakan pesanan akibat promo seperti tanggal cantik yaitu 11/11, 12/12 atau flash sale. Jadi ketiga skenario ini menggunakan model yang sama sehingga perbedaan hasil hanya dipengaruhi oleh jumlah paket yang masuk. Sebelum masuk ke hasil simulasi yang akan nanti saya jelaskan, kami akan menunjukkan bagaimana simulasi di software itu berjalan dengan seharusnya. Silakan yaitu menampilkan versi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menampilkan software Flexim. Nah, di sini kita sudah menampilkan hasilnya Flexim kita ya. Nah, pada slide ini saya Yayuk belum menampilkan di model simulasi 3D. share screen. Oh iya, lupa. Maaf ya teman-teman, lupa share screen. Nah, apa sudah terlihat Chelsea? Udah. Nah, pada slide ini saya akan menampilkan model simulasi 3D Flexim dari sistem kami yang berjudul analisis simulasi proses distribusi paket pada gudang e-commerce menggunakan software Flexim. Nah, Flexim ini dirancang menggunakan software Flexim. Nah, model ini mempresentasikan alur operasional barang secara end-to-end dari si source ke sink, mulai dari momen paket pertama kali tiba di area penerimaan hingga paket siap dikirim ke luar gudang. Simulasi ini dibangun dengan pendekatan DES atau Discrete Event Simulation untuk menguji, menganalisis, dan mengoptimalkan performa serta kapasitas operasional gudang secara terukur. Nah, yang pertama di sini saya menambahkan objek source atau yang kita namai supplier
Di sini bertindak sebagai titik entry utama seluruh paket yang masuk ke dalam sistem alur gudang. Secara teknis, entitas diproduksi secara otomatis berdasarkan parameter inter-arrival time atau jarak interval kedatangan. Komponen ini memungkinkan kita memodelkan variasi laju kedatangan barang, baik pada kondisi beban kerja normal maupun saat terjadi peak season yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang kedua di sini saya menambahkan objek Q. Nah, di sini kita menambahkan objek Q setelah memasuki sistem, paket dialihkan menuju queue reserving atau queue-nya. Fungsi utamanya adalah sebagai penampung sementara atau buffer apabila stasiun pemrosesan di hilir sedang mengalami penumpukan atau kapasitas penuh. Melalui objek ini kita dapat memantau nih dua metrik performa kunci, yaitu waktu tunggu paket atau waiting time dan panjang antrean maksimum atau queue length, untuk mengidentifikasi potensi bottleneck awal. Nah, ketiga, kita menambahkan container. Kita membuat kita menambahkan dua container, yaitu yang pertama ada strike yang lurus dan curved yang melengkung. Nah, di sini itu untuk memindahkan paket dari area penerimaan menuju ke area pemrosesan. Penggunaan konveyor ini bertujuan untuk menjaga kelancaran alur barang secara kontinu dan efisien. Pada model simulasi ini, kecepatan konveyor diatur secara konstan nih, sebesar 1,5 meter per detik untuk memastikan perpindahan barang berlangsung cepat tanpa menimbulkan kemacetan. Yang keempat, di sini kita menambahkan prosesor atau yang kita namai picking station 1, 2, and 3. Nah, di sini tuh area setiap paket mengalami serangkaian proses operasional seperti scanning kode batang, pemilahan atau sorting, serta pemeriksaan kualitas atau quality check. Dalam simulasi ini, waktu pemrosesan rata-rata diset sebesar 15 detik per paket. Bisa di-adjust kalau teman-teman mau lebih juga. Nah, penggunaan 3 stasiun ini secara paralel bertujuan untuk membagi beban kerja atau loading balancing secara merata. Selanjutnya ada packing load buffer. Ada packing load buffer 1, 2, dan 3. Nah, paket yang telah selesai diproses di picking station akan diteruskan dan dihimpun di picking load buffer. Nah, objek ini berfungsi sebagai area transit sementara sebelum barang dipindahkan ke area pengiriman. Keberadaan buffer ini sangat krusial untuk mencegah penyumbatan area prosesor jika alat angkut di tahap selanjutnya belum siap mengambil barang. Selanjutnya kita menambahkan transport. Nah, di sini kita transportnya memilih untuk forklift untuk memindahkan dari si packing loading buffer menuju barang keluar gudang, atau sink untuk akhirnya. Nah, tahap pemindahan dari buffer menuju area akhir kita menggunakan forklift yang berperan sebagai transporternya di sini. Nah, forklift ini diatur memiliki kapasitas angkut sebanyak 1 paket untuk setiap kali pengangkutan. Kecepatan gerak dan siklus kerja forklift akan memengaruhi kelancaran dan pengosongan area buffer. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan objek sink atau yang kita namai barang keluar gudang. Nah, titik akhir dari model ini adalah barang keluar gudang atau sink. Objek ini mempresentasikan area pengeluaran atau outbound, di mana paket meninggalkan sistem untuk dikirimkan ke konsumen atau customer yang telah memesan paket tersebut. Nah, komponen ini secara otomatis mengumpulkan data akhir yang berupa totalan keluaran produk atau throughput yang menjadi acuan utama efektivitas seluruh di sistem distribusi. Nah, kita kan sudah, tadinya kan ini kosong ya, kita menambahkan nih objeknya nih. Ada banyak nih objeknya. Nah, kita memilih si source ini untuk menjadi supplier, queue untuk menjadi queue reserving, lalu conveyor. Nah, di sini kita conveyornya menggunakan 2 conveyor, yaitu strike conveyor dan curved conveyor atau
conveyor yang melengkung, lalu prosesor dan Q lagi, lalu transporter kita memilih forklift, dan terakhir kita memilih sync untuk menjadi N-nya, akhir dari simulasinya. Nah, di sini kita tuh sebelum bisa run semua, kita akan menarik benang. Nah, menarik benangnya ini menggunakan tombol A, bisa disebut tombol A, biasa di flashing kita menyebutnya tombol A atau A aja. Nah, di A ini kita bisa menarik dari si source ke Q, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya sama nih, dari Q ke prosesor, lalu dari prosesor ke dari Q ke conveyor, selanjutnya dari conveyor ke conveyor, setelah itu dari conveyor ke prosesor, dan ke Q lagi, ke transporter, dan ke sync. Nah, ini kan tadinya menggunakan tombol A untuk ke objek, dari objek ke objek. Tetapi dari objek ke transporter kita tidak bisa menggunakan tombol A. Karena apa? Karena nantinya kita tidak bisa, si talinya ini atau benangnya tidak bisa menyambung ke transporternya. Jadi kita menggunakan benangnya itu tombol S, atau bisa kita ketik Windows S atau Ctrl S atau Ctrl Windows S, lalu klik tab. Nah, dia akan muncul benang. Nah, benang ini kita tarikan nih ke masing dari tiga ini. Biar lebih gampang tuh kita bisa pakai ini. Nah, ini kita bisa, pokoknya tuh yang tanda merah ini tuh kita bikin 3, atau bisa juga ditarik. Nah, gini. Nah, setelah itu misalnya tadinya kosong, kita akan menarik benang pakai shortcut tadi, Ctrl Shift S atau Ctrl S, lalu klik tab ke si ininya, transporternya. Nah, untuk mematikan tanda merahnya kita klik Ctrl plus tab. Nah, otomatis dia akan nggak menarik secara langsung ketiga-tiganya. Nah, setelah ini sudah ditarik benang ke transporter, otomatis transporternya akan menerima barang dari masing-masing Q ini ya teman-teman ya, yang menjadi tempat penumpuk, menjadi tempat barangnya yang sudah dari alert prosesor tersebut. Nah, setelah ditambahkan si forklift ini, kita tarik benangnya menggunakan tombol A ini ke sync atau barang keluar gudang. Selanjutnya kita di sini akan reset, lalu kita run, kita coba. Nah, di sini kan barangnya sesuai ya, yang di kanan box yang hijau, yang di tengah merah, sedangkan yang di kiri itu biru. Nah, untuk si boxnya berjalan 3 arah ini, kita menggunakan yang namanya decision point atau yang tanda biru ini nih teman-teman. Kalian bisa menggunakan ini di toolsnya. Nah, ini tuh kita menaruh decision point atau DP di empat-empatnya nih. Yang pertama di sini, sini, dan sini, sini ya. Gimana sih biar bergerak si boxnya, biar nggak ke satu arah doang? Itu menggunakan decision point ini teman-teman. Nah, untuk mengatur percepatannya akan dijelaskan oleh teman saya, Chelsea. Silahkan Chelsea. Jadi dari supplier kita klik 2, kemudian muncul inter arrival time. Ini adalah bagaimana kami membuat skenario, 3 skenario tadi. Yang pertama, kalau misalkan di hari normal kami itu menginput datanya menjadi 10. Nah, ini kita ubah ke angka 10. Tambahkan 0 ya teman-teman.
lalu kita reset agar dia bisa bergerak, lalu kita klik run. Nah, ini menggambarkan aktivitas operasional normal ketika jumlah pesanan masih stabil. Nah, ini kan stabil ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ubah di peak season dengan 300 paket per jam, itu untuk kondisi misalkan pesanan meningkat di menjelang hari raya atau pada musim belanja. Kita ubah menjadi 5 detik. Nah, kedatangan paket ini menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya, yaitu di musim biasa atau di hari-hari normal. Kemudian untuk skenario ketiga dengan event besar, kami ubah waktunya dengan waktu 0,1 di supplier. Nah, kita ubah menjadi 1. Nah, ini adalah di mana kondisi dengan event besar yaitu 500 paket per jam. Ini menggambarkan lonjakan pesanan akibat promo seperti 11.11, 12.12, flash sale, atau promo lainnya. Jadi ketiga skenario ini menggunakan model yang sama, jadi sehingga perbedaan hasil ini hanya dipengaruhi oleh jumlah paket yang masuk. Terlihat bagaimana ketika skenario ketiga, yaitu dengan event besar, terjadi permintaan yang cukup tinggi sehingga adanya penumpukan paket pada gudang sehingga terjadi bottleneck. Bisa dilanjutkan kembali ya, Yuk? Nah, setelah itu tuh kan sudah bisa digerakkan ketiga arah conveyor ya teman-teman ya. Tetapi boxnya masih sama nih warnanya, jadi kita tidak bisa membedakan si box ini tuh yang merah tuh ke daerah mana, yang ini tuh ke daerah mana, yang akan dikirim itu ke daerah mana. Nah, kita menggunakan decision point di sini. Decision point juga. Nah, tapi nanti kita akan mengubahnya ke warna merah, biru, dan hijau begitu teman-teman. Setelah karena tadi itu terjadi penumpukan ya teman-teman, karena kita menggunakan satu transporter atau satu forklift ini, karena tadinya kita mau menambahkan 3, namun karena aplikasinya ada limit, jadinya kita hapus nih yang 2 ini. Soalnya nggak bisa ditarik, sekalipun itu ditarik benangnya, dia nggak bisa jalan. Jadi hanya ini yang berjalan. Nah, kita memutuskan untuk memakai satu transporter saja. Jadi mau nggak mau si transporternya ini tuh mengambil paket atau barang dari ketiga queue ini untuk disalurkan ke barang keluar gudang atau SIM. Begitu teman-teman. Setelah skenario ini dilakukan, maka didapatkan hasilnya. Kita beralih ke PowerPoint lagi. Silakan Chelsea. Chel di mute. Jadi, berdasarkan hasil simulasi selama 8 jam operasional, diperoleh total paket masuk sebanyak ini throughputnya sebanyak 1.412 paket dan average queue-nya 40,4 paket, waiting time-nya 682,3 detik,
processor utilization-nya 94,20% dan forklift utilization-nya 48,70%. Nah, ini analisis hasilnya. Jadi prosesor itu memiliki utilitas sangat tinggi, yaitu 94,2%, dan queue recipe menjadi titik penumpukan paket, waiting time menjadi 683 detik, dan forklift sering idle karena menunggu paket selesai diproses, dan prosesor menjadi bottleneck utama sistem. Kemudian ada usulan perbaikan, dilakukan skenario what if dengan menambahkan satu prosesor baru, prosesor bekerja secara paralel, menggunakan pembagian beban round robin atau first available, dan terakhir mengurangi antrean pada proses sortir. Nah, setelah adanya perbaikan, didapatkan hasil simulasi selama 8 jam operasional. Jadi total paket yang masuk ini dari 1412 menjadi 1840 paket. Dan prosesor ini memiliki utilitas dari 42,4 menjadi 44,8, dan waiting time-nya dari 682,3 detik menurun menjadi 74,1 detik, dan forklift-nya ini dari 48,70% menjadi 72,40%. Jadi dapatkan hasil kesimpulan hasil analisis yang kami lakukan, yaitu model simulasi ini berhasil dibuat menggunakan FlexSim. Prosesor merupakan bottleneck utama sistem distribusi. Penambahan prosesor mampu meningkatkan throughput hingga sekitar 28%, dan waiting time turun sekitar 89%. Queue receiving berkurang secara signifikan, dan utilisasi forklift meningkat sehingga sistem menjadi lebih efisien. Adapun referensi sumber penelitian yang kami gunakan ada 4, dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.